محمد نبينا بنور هدينا. Jangan lupa di subscribe. حبيبي نور سطاع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin makhtalafal lailu wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa azimina Muhammad wa alal muhajirina wal ansar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan salihan maqbula wa hayatan tayyiba. Rabbana ilaika aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna na'udzu bi'izzatika an tudillana antal hayyul ladzi la yamut wal insu wal jinnu yamutun wa ba'. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa duduk lagi di Markas Pemuda Hijrah. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang buat semua anak muda Bandung. Mudah-mudahan Bandung ini menjadi salah satu di antara mercusuar dakwah di seluruh Indonesia. Ketika pemuda-pemudanya memberikan sebuah tren yang baik kepada anak muda di seluruh Indonesia dengan gaya dan style anak muda, nongkrong di masjid, mendengarkan sharing tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kayak gitu kita bisa memperbaiki iman kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yang pastinya nanti Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi kaidah dasarnya, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan manusia. Manusia di sini termasuk keluarga, tetangga, masyarakat, bahkan dengan pemimpin dengan rakyatnya, antara satu golongan dengan golongan yang lain, satu agama dengan agama yang lain. Itu semuanya diawali dengan islah ma bainana wa bainallah, memperbaiki urusan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika anak muda secara tren mulai berbondong-bondong datang ke rumah Allah untuk balikan sama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki juga urusan mereka di kantornya, di kampusnya, di sekolahnya, di gedung dewannya, di istananya, dan seterusnya dan seterusnya. Dimulai dari kita balikan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selama ini kita mutusin Allah tanpa kita sadari. Selama ini kita cuekin Allah tanpa kita sadari. Selama ini kita anggap Allah bukan prioritas dalam hidup kita tanpa kita sadari. Sehingga dengan tren anak muda mulai datang lagi ke rumah Allah, sujud sejajar antara kepalanya dengan kakinya, dan beristighfar ngajak Allah untuk balikan dalam kebaikan-kebaikan, maka Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teman-teman semuanya, malam ini kita sharing tentang diam. Benar gak sih? Benar ya? Tentang diam. Dan saya gak mau ngebahas dari sisi fikih hukum diam, terus nanti ada juga yang bertanya tentang hukum puasa diam, puasa gak ngomong, dan seterusnya. Karena memang dakwah saya agak sedikit menghindari perdebatan fikih. Kita akan coba renungkan beberapa kisah tentang diam yang ada di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 4 apa 5 gitu kisah tentang amazingnya diam itu di dalam Al-Quran. Yang menurut saya nih, setelah saya coba tadabbur beberapa ayat tentang kisah diam ini dalam Al-Quran, ternyata sama, poinnya tuh sama di antara semua kisah, bahwa diam kalau kita lakukan itu tepat dan kita punya alasan yang jelas,
maka diam itu akan menjadi jalan lahirnya keajaiban dalam hidup kita. Jadi jalan munculnya keajaiban dalam hidup kita. Banyak orang yang berbicara untuk membela diri, padahal kalau dia diam, Allah yang bela dia. Kita ngebela diri kadang-kadang gak ngaruh, karena pembelaan diri kita tuh dianggap subjektif. Tapi kalau Allah yang bela dia, Allah punya banyak cara dan Allah menggenggam hati manusia. Sehingga ketika misalnya kita ribut dengan seseorang, setelah kita menjelaskan duduk perkaranya, kita ngejelasin yang sebenarnya terjadi apa, udah cukup diam. Dan jangan melanjutkan perdebatan. Kenapa? Biar nanti sisanya Allah yang akan beresin. Nah, ini butuh apa untuk bisa kayak gini nih? Butuh iman. Karena kalau kita imannya lemah, kita kayak agak meragukan Allah bakal ngebelain kita, padahal kita dalam posisi yang benar, mungkin kita akan terus-terusan bela diri. Kita akan tulis panjang sampai di scroll, kita akan narasi dengan kata-kata, kita akan berdebat, kita akan kerahkan semua teman-teman yang bisa ngebelain kita, kita akan cari semua argumen, kita akan cari semua kesalahan dia dibalikin. Semua cara ini adalah cara orang untuk membela diri dengan cara berucap. Ternyata di Al-Quran Allah pernah menceritakan kepada kita cara membela diri dengan diam. Bahkan kadang-kadang ketika kita membela diri dengan berucap, justru Allah menjauhkan dirinya dari kita. Allah pergi. Kenapa Allah pergi dari kita, berpaling dari kita? Karena saat kita membela diri dengan berucap, dengan ngomong, dengan broadcast, dengan komen, dengan bikin caption dan seterusnya, kadang-kadang di dalam kata-kata kita itu ada hal yang justru gak benar, ada yang bohong, terpaksa gitu. Akhirnya gara-gara pengen bela diri kita jadi bohong, gara-gara pengen bela diri kita jadi cari-cari kesalahan orang lain, gara-gara pengen bela diri kita jadi buka aib, gara-gara pengen bela diri kita jadi melebih-lebihkan sesuatu yang harusnya gak kayak gitu. Artinya justru karena kita berucap, karena kita ngomong, malah jadi salah. Akhirnya orang gak respect, Allah lebih gak respect lagi. Sehingga malam ini kita pengen belajar tentang gimana cara menjemput keajaiban ketika kita punya masalah dengan seseorang lewat diam. Mungkin teman-teman sering mendengar hadis yang disampaikan oleh para penceramah, para ustadz. Hanya mungkin malam ini kita akan lebih banyak ngambil contoh, karena saya pikir narasi-narasi ideal berupa ayat dan hadis udah banyak yang menyampaikan, tapi membawanya dalam contoh konkret daily kehidupan kita itu mungkin gak semua orang aware, karena emang kehidupan orang beda-beda. Apalagi misalnya seorang ustadz yang mungkin jarang main sosmed, dia gak tahu masalah di sosmed itu apa. Seolah-olah sosmed itu bukan realitas hidup. Padahal kita tahu anak muda Indonesia main sosmed sehari gak kurang dari 6 jam. Berarti ada 6 jam realitas kehidupan kita yang jarang dibahas dan dibimbing dengan bimbingan agama Allah, Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena realitas ini kurang difahami oleh sebagian guru-guru, oleh sebagian ulama yang mereka emang agak gak terlalu akrab dengan sosmed. Mereka nggak akrab dengan yang namanya Instagram, YouTube, Twitter, Line apalagi. Karena Line ini anak mudanya mungkin ABG banget kan. Jadi agak-agak kurang akrab. Kalaupun mereka pakai itu hanya karena soleh banget kali ya. Karena soleh banget jadi mereka pakainya sebatas sekedar share ceramah doang. Jadi nggak main. Bukan pemain sosmed lah. Sekedar menggunakan sosmed sebagai media panggung ceramah. Udah share. Itu juga kadang-kadang yang nge-share-nya admin, jadi nggak ngulik gimana cara itu kurang ngulik. Padahal realitas sosmed itu udah jadi realitas daily kehidupan kita. 6 jam kita ada di sosmed dan 6 jam itu tetap waktu yang akan dihisap oleh Allah. Bukankah selain harta, selain tenaga, selain amal, waktu juga akan dihisap? Maka waktu kita 6 jam itu apakah tidak ada hubungannya dengan agama? Ada banget. Sehingga saya mencoba untuk semampu saya bareng dengan kita semuanya belajar, bisa nggak ya kita jadi smart netizen, atau dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi smart citizen dengan sikap diam. Gimana sikap diam citizen, smart citizennya? Lagi di jalan, ketika orang lain mungkin bikin kita bete, bikin kita emosi, bisa nggak kita diam?
Di rumah ketika kita berselisih dengan pasangan, bisa nggak kita diam? Di kos-kosan ketika kita digedor-gedor terus minta uang kos-kosan sama bu kos, bisa nggak kita? Salah. Itu mah ngumpat ya? Salah contohnya. Ya gitulah pokoknya. Jadi kita akan coba bahas diam ini dari angle daily kehidupan kita. Karena saya lebih suka kayak gitu biar langsung praktis bisa dipakai. Memang hadis-hadisnya banyak. Salah satu yang paling terkenal, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cuman contohnya doang yang beda-beda. Narasinya sama, kontennya sama. Cuman contohnya beda tergantung angle seorang ustadz dan wawasan kehidupan yang dia jalanin. Dia hidupnya sebagai apa? Kalau hidupnya sebagai seorang ustadz yang ada di dalam masjid, mungkin ya contoh-contohnya adalah tentang di dalam masjid, tentang bergaul sesama ustadz, dengan aktivis, manggilnya akhi ukhti. Tapi kalau dia kehidupannya main, berarti dia akan ngambil contoh tentang main. Gimana kita biar tetap bisa soleh walaupun kita lagi main, dan seterusnya. Tapi narasinya sama. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Atau nanti cerita yang lain kata Nabi, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka dua. Satu lisannya, kedua kemaluannya. Ini dua hal yang paling sering menyebabkan orang masuk neraka. Kalau kemaluannya kita tahu artinya dia hawa nafsu, syahwat. Kalau lisan ini ngomong, justru gara-gara kita ngomong banyak, kadang itu jadi kayak pemberat timbangan keburukan kita, dan itu tuh rugi gitu. Makanya kita perlu belajar. Bukan saya ngajak kita, kita diam aja seharian. Kayaknya agak kurang fair juga ya. Dan saya juga nggak diam seharian. Susah kalau untuk diam seharian, apalagi sama keluarga, kan kita butuh ngobrol sama temen. Ya serealistis mungkin dan senatural mungkin. Cuman kalau lagi ada kasus, bisa nggak nih kita diam? Terutama kalau lagi ada kasus. Terutama kalau lagi ada masalah. Dan saya yakin kita tuh pasti sering punya masalah dengan seseorang. Gimana caranya kita diam? Gimana cara Nabi diam ketika diomelin oleh Aisyah radhiyallahu anha? Ngomel, diam. Aisyah ngomel kepada Nabi, nggak menceritakan aib orang lain, nggak mencela, cuman ngomel karena lagi cemburu. Nabi diam. Beres Nabi diam, baru Nabi nanya, udahan Aisyah? Udahan. Terus Aisyah mau apa? Udah. Jadi nggak didebat sama Nabi. Padahal Nabi kalau mau mendebat, hadisnya banyak banget. Tinggal sesungguhnya saya bersabda, kan beres ya. Udah selesai. Tapi kok Nabi nggak pakai hadis? Kok malah kita yang pakai hadis Nabi untuk mendebat? Sementara Nabi pemilik hadis nggak pakai hadis buat berdebat. Kalaupun beliau berdebat, perdebatan yang positif, perdebatan yang konstruktif, yang membangun, yang memberikan hasil yang insya Allah tetap menjaga akhlak. Itu yang disebut dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi kalau dengan keluarga, Nabi itu nggak suka debat. Istrinya ngambek, istrinya rame-rame nggak mau nggak mau ngomong sama Nabi. Ya udah, Nabi di mihrab ngomong aja sama Allah, sama Jibril. Ternyata lebih dahsyat lagi. Ketika Nabi di mihrab ngomong sama Allah dan Jibril doang, akhirnya istri-istrinya lebih dari seminggu ngerasa kayak, nasib kita gimana ya, kok Nabi udah gak mau ngomong sama kita lagi, kok kita digantung gini gitu kan ya. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran yang menegur istri-istri Nabi gara-gara perilaku mereka kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat tentang diam itu menjadi solusi itu luar biasa loh. Dan saya pengen malam ini sebagai motivator, katanya sebagai motivator saya pengen memotivasi kita supaya kita percaya diam itu solusi. Diam itu keajaiban. Nggak usah komen itu ternyata, nggak nge-replay komen head itu ternyata bagus. Nggak usah terlibat dalam perdebatan di sosmed, itu tuh bagus banget. Saya hari ini tadi sore posting tentang update berita di Palestina. Ada seorang perempuan yang ditembak di perbatasan sama orang Israel. Kenapa saya turn off si komennya? Karena saya tahu ini akan mengundang emosi. Jadi takutnya malah kemana-mana kan. Jadi ngomong politik, jadi ngomong apa, mending di turn off aja deh. Tapi kalau yang lagi saya dibully, saya biasanya nggak nge-turn off. Yang di turn off tuh hal-hal yang sifatnya memunculkan polemik yang semakin melebar. Jadi kurang produktif. Akhirnya kita offin dulu komennya.
Tapi saya tetap pengen share itu biar orang update berita dari sana tuh lagi apa. Dan mudah-mudahan saya berharap itu di repost orang banyak, akhirnya jadi minimal membangun awareness masyarakat dunia bahwa Palestina itu layak untuk merdeka. Dari dulu udah layak untuk merdeka sejak mereka dijajah oleh Israel. Itu aja doang sih kampanyenya. Tapi saya nggak mau kampanyenya melebar kemana-mana sehingga di offin dulu aja komennya. Kenapa? Off komen itu kadang-kadang bagian dari diam baik. Ngapain juga kita ladenin komen yang macam-macam, walaupun mungkin komennya itu ada yang kita berpihak sama dia, sepaham dengan dia, ada yang beda, tapi tetap aja saya lihat kadang-kadang komen itu berlebihan, sampai muncul kalimat-kalimat mencela, sampai marah-marah, sampai caps lock tanda seru kan ya. Ini kan nggak nyaman lagi kan kalau udah kayak gini, mending diam. Nah di sini kita pengen belajar, diam itu ternyata ajaib. Diam itu ternyata benar-benar kata orang emas. Diam itu ternyata solusi. Diam itu ternyata pembelaan diri yang paling efektif. Kalau selama ini kita masih percaya membela diri yang paling efektif ngomong, membela diri yang paling efektif itu bikin postingan, membela diri yang paling efektif itu bikin caption yang bagus, membela diri yang paling efektif itu komen, membela diri yang paling efektif itu minta pembelaan dari manusia. Ternyata mungkin itu benar, tapi ada yang lebih efektif lagi, membela diri dengan diam. Dan gimana cara membela diri dengan diam sampai mendatangkan keajaiban, itu yang akan kita coba renungkan malam ini. Oke, yang pertama kita akan baca kisah diam di surat Maryam, surat favorit saya. Coba teman-teman buka surat Maryam, surat 19. Di dalam surat ini ada 2 adegan diam. Pertama, adegan diamnya Nabi Zakaria. Yang kedua, adegan diamnya Maryam. Surat 19, surat Maryam, ayat 10. Sekaligus kita pengen belajar, kalau kita lagi diam pas kita dicerca, ketika kita disakiti, ketika ada masalah dengan seseorang, kalau kita diam kita ngapain gitu kan, gitu ya, nggak diam doang kan, kita ngapain. Nah di sini kita belajar surat 19 surat Maryam ayat 10 dan 11. Kita tilawah bareng-bareng ya, saya baca, habis itu teman-teman ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Berkatalah Zakaria, Rabbi, berikanlah untukku sebuah pertanda bahwa aku akan punya anak laki-laki. Allah berfirman, tanda-tanda bagimu adalah engkau tidak akan bisa berbicara dengan manusia selama 3 malam berturut-turut. Maka keluarlah Zakaria kepada kaumnya dari mihrabnya dan memberi mereka isyarat supaya mereka bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang. Ini adalah adegan, kita lanjutin sekitar 2 menit sebelum azan. Ini adalah adegan ketika Nabi Zakaria dapat berita gembira akan punya anak laki-laki. Karena Nabi Zakaria
berdoa minta anak laki-laki dari sejak nikah sampai usia 80 tahun. Kurang lebih sekitar 50 tahun berdoa. Lama banget. Ya Allah beri anak, ya Allah beri anak. Sampai iparnya udah punya anak keren namanya Maryam. Iparnya adalah Imran. Udah punya anak keren banget, cewek, solehah, dari kecil udah beribadah di Masjidil Aqsa. Zakaria masih minta anak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai puncaknya Zakaria ngelihat Maryam dapat makanan dari langit. Zakaria datang ke mihrab Maryam, terus di situ udah ada makanan yang bukan dibawa oleh Zakaria. Zakaria nanya, "Anna laki hadza ya Maryam?" Maryam dapat dari mana makanan ini? Kata Maryam, "Huwa min indillah," dari Allah, kata Maryam. Gimana caranya? Kata Maryam, Allah punya cara sendiri. Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Terserah Allah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Zakaria kagum sama Maryam, langsung pergi ke mihrabnya Zakaria, sholat, dan di dalam sholatnya Zakaria berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di saat itulah Zakaria benar-benar nangis berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, beri saya anak seperti dia, seperti Maryam, engkau maha mengijabah doa dan saya enggak pernah berputus asa meminta kepadamu. Udah 50 tahun lebih. Tiba-tiba Allah bilang, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Zakaria, sekarang kami akan perkenankan doamu, kamu akan punya anak, beri dia nama Yahya. Belum pernah ada anak seperti dia yang soleh di muka bumi. Zakaria kaget. Walaupun doa, tapi beliau masih berpikir kayak, gimana caranya saya punya anak? Ini kayak tarik-tarikan antara logika manusia dengan iman. Imannya percaya Allah Maha Kuasa, tapi logikanya gimana caranya? Istri saya sudah tua, saya juga udah tua. Lalu Nabi Zakaria bertanya untuk biar lebih tenang, supaya logikanya nggak ragu lagi. Kalau imannya udah mantap, tinggal logika. Zakaria tanya, beri saya ij'al li ayah, beri saya bukti, tanda gimana cara saya punya anak. Kata Allah, tandanya alla tukalliman nas salasa layalin sawiyya. Kamu tiba-tiba nggak bisa ngomong. Kamu sehat, kamu nggak punya masalah, tapi kamu nggak bisa ngomong. Mau ngomong tuh nggak bisa. Kamu bisa tilawah, kamu bisa zikir, tapi kamu nggak bisa ngomong. Bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak bisa. Jadi baca Quran, kalau ada Quran, tapi dulu kan Taurat ya. Baca Taurat bisa, zikir bisa, hayya ala sholah, kalau azan ada azannya bisa. Pokoknya semua bisa kecuali mau ngomong tuh nggak bisa. Masya Allah ya, luar biasa. Kenapa? Karena Allah pengen Zakaria zikir aja 3 hari. Jangan ngomong dengan manusia walaupun ucapannya baik, kecuali zikir. Jadi kalau mau ngomong dengan manusia, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, bismillah, cuman gitu doang ngomongnya. Nggak bisa, lu mau kemana? Nggak bisa. Insya Allah, gitu. Jadi cuman bisa zikir. Saking Allah pengen Zakaria menghabiskan 3 hari sebelum Allah tunjukkan keajaiban hanya dengan berzikir. Apa poinnya di sini? Kalau kita pengen ada keajaiban dalam diam, maka isilah diam kita dengan zikrullah. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah sholat Isya.